Pandemi COVID-19 merupakan satu kejadian yang sulit untuk dijelaskan dalam satu kata. Terlalu banyak yang terjadi di dunia ini diakibatkan oleh satu virus bernama corona. Banyak sektor yang terkena dampak hebat diakibatkan oleh pandemi ini. Terlebih lagi sektor pendidikan. Semua jenjang pendidikan dihadapkan dengan masalah yang sama, yaitu sulitnya untuk beradaptasi pada era disrupsi, di mana terjadi inovasi dan perubahan secara masif. Disrupsi pada dunia pendidikan ini merupakan konsekuensi dari munculnya era revolusi industri 4.0. Berbagai kebijakan pemerintah muncul untuk menekan penyebaran COVID-19, mulai dari PSBB hingga berganti ke PPKM. Kebijakan itu dilakukan untuk membatasi pergerakan kegiatan masyarakat. Diakibatkan oleh pembatasan sosial yang dilakukan, sekolah dan kampus diharuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, di mana semua proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau melalui teknologi pada era revolusi industri 4.0. Loket sih cepet banget sih, perasaan masih di jam lagi.
makeup dari Korean makeup. Selama nggak ya di kelas? Notif dari siapa sih ini? Loh, dokum on cam. Astaga. Perkuliahan kita hari ini sampai di sini. Saya En ya meetingnya. Ya, selesai juga soalnya. Ada tugas tambahan. Mana depannya tugas lagi? Pasti teman-teman lain nggak tahu deh. Guys, ada tugas deadline-nya belum. Mana sih dia sampai? Astaga. Bentar buat telepon. Iya. Halo, Ri. Ya, kenapa? Ada tugas nih, deadline-nya deket banget. Lo di mana? Astaga, kok nggak baca grup sih? Batasnya 1 jam lagi. Lagian kenapa sih ke kafe pagi gini? Sistem pembelajaran Aduh, yang nanti gue ceritain deh. sebagai Mending kerja tugas sarana aja paling dulu. efektif di masa Iya. pandemi Kamu COVID-19 hindar gue. nyatanya Gue bawa buat jaga-jaga. jauh dari yang diharapkan. Pembelajaran jarak jauh yang menggabungkan berbagai jenis Sih teknologi, tugasnya. mulai dari gadget hingga internet ini, menjadi tidak Kok cepat efektif banget sih bagi deadline-nya? mayoritas pelajar. Hambatan Loh, kok gue hambatan nggak jadi dokumentasi? muncul silih Kok bisa berganti, mulai dari jaringan yang tidak stabil, lokasi belajar, atau suasana rumah yang tidak kondusif, fasilitas pembelajaran yang tidak memadai. Itu semua berujung pada masalah baru, Halo? yaitu sulitnya pelajar untuk memahami materi Kenapa nih? dan menjadi tidak maksimal dalam menjalankan kegiatan belajar, Boleh tuh, gue ikut deh. sehingga mengakibatkan turunnya minat atau kemauan pelajar Lagian juga gue untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Oke, bye. Mending kita ke kafe. Maaf ya Pak, maaf ya Bu. Gue mau jalan-jalan. Siap deh. Ini bukan hal yang Aduh, baru iya ya. terjadi di masa Siap-siap buat pandemi. kesini.
masuk dokumentasi. Namun sudah sering terjadi karena kelalaian para pelajar itu sendiri. Banyak pelajar masih sulit untuk menentukan prioritasnya. Sebagai pelajar, dengan kata lain, mereka belum bisa membagi waktu antara waktu belajar dan waktu pribadinya. Seharusnya, manajemen waktu sudah harus diajarkan dan dilatih sejak dini. Agar kelak, mereka dapat membiasakan diri dalam menentukan prioritas dalam hidupnya. Bentar, gue lagi main. Saat ini, kampus menerapkan sistem pembelajaran online atau daring. Hah? Dosen Masa dan sih? mahasiswa Perasaan tidak nggak lagi dibilang deh. melakukan tatap muka di kelas seperti biasa. Proses belajar mengajar dilakukan dengan menggunakan media online dengan beberapa platform aplikasi pembelajaran yang tersedia. Untuk menghadapi situasi ini, maka mahasiswa harus pula mengubah pola belajar mereka. Paling tidak, mereka harus menyadari peran dosen semakin kecil dalam proses transfer of knowledge. Dosen juga memiliki keterbatasan untuk menjelaskan perkuliahan secara daring. Maka tidak ada pilihan lagi bagi mahasiswa selain meningkatkan sistem pembelajaran mandiri. Hai. Pandemi COVID-19 ini telah banyak merubah dunia ya. Telah mengubah semua tatanan kehidupan. Konsep pendidikan pun juga berubah. Yang tadinya proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka, sekarang harus beralih menggunakan berbagai platform pembelajaran online. Banyak pelajar mulai mengeluhkan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring ini ya teman-teman. Salah satunya adalah saya sendiri. Jujur, mulai tercipta rasa bosan dengan sistem ini. Banyaknya tugas yang diberikan, dan juga tentunya muncul kerinduan ya untuk berjumpa dengan kawan-kawan, serta ingin merasakan kuliah tatap muka yang menurut mereka itu sangat membantu dalam memahami ilmu secara efektif. Karena hal-hal inilah banyak mahasiswa yang sudah mulai lalai akan kewajibannya. Di tengah pandemi COVID-19 yang menghentikan kuliah tatap muka sementara waktu, membuat tak hanya mahasiswa, tapi dosen pun tidak punya banyak pilihan ya. Semua orang harus menyesuaikan diri. Tidak ada yang perlu disalahkan. Tidak ada yang harus disesali. Semua diharuskan untuk mematuhi aturan yang ada. Yang tidak mau menyesuaikan diri, maka ia akan terus menyesali pilihannya yang pada akhirnya akan menambah beban bagi hidupnya sendiri.